Udah belum. Evaluasi Malaysia Open kok. Wah, langsung banget. Ini. Kok mau nanya ini dulu yang soal sport science. Ini tuh apa aja yang beda? Kan katanya waktu ad hoc kemarin udah diterapin juga buat yang Olimpiade sport science ya. Ada yang baru nggak kok? Yang beda gitu dari yang waktu zaman ad hoc yang buat teman-teman Olimpik? Oke, kalau sport science yang sekarang ini lebih karena intinya itu untuk keseluruhan dari awal untuk pendataan jadi bagaimana kita sebagai pengguna itu pengurus itu bisa juga ikut untuk mengawasi program pelatih pelatihnya ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang mereka programkan. Bukan jadi kita yang atur, bukan, tapi tetap pelatih yang dari ujung tombak itu cuma jadi lebih ada guidance. Kita menyediakan guidance. Perbedaan nama yang dulu itu kan tuh yang di TikTok itu lebih bukan untuk membuat format lengkapnya, tapi lebih hanya untuk melihat dalam posisi waktu yang mepet, jadi hanya untuk lebih menganalisa kekuatan lawan. Jadi kalau ini kita jadinya bisa mengakomodir apa yang jadi kebutuhan atlet itu dari kesehariannya, dari program latihannya, dari nutrisionisnya, itu semua berjalan balance. Jadi data dasar makanya yang Olimpik pun didata ulang gitu ya Pak? Iya, data ulang. Nah, udah kok Langsung. Malaysia hasil evaluasi Malaysia Open sendiri kok. Oke, untuk hasil Malaysia Open tentunya kita juga kurang kita semua tahu kalau hasilnya tidak bagus ya. Tapi tolong dimengerti, pelatih baru bekerja, pelatih yang baru ini baru bekerja. Tentunya butuh adaptasi. Dan kita harapkan itu pelatih bisa melihat, bisa mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan. Itu yang paling penting sekali. Jadi ya mungkin kalau dibilang kamuflase selalu kalau evaluasi emang ini yang harus kita butuhkan karena ini pelatih baru. Jadi tentunya kita pulang dari nanti selesai dari Indonesia Master, terutama karena kan ini kan dari 3 turnamen ini Malaysia, India dan Indonesia ini adalah kan elit ya. Nah itu nanti yang kita akan minta laporannya, apa yang akan mereka lakukan dari hasil evaluasi untuk menuju ke ya tentunya ini dari sampai Indonesia Master kita harapkan Indonesia Master hasilnya bisa jauh lebih baik. Berarti bisa dibilang target besar terdekatnya All England? Iya. Untuk semua elit? Untuk elit. Tapi tetap Indonesia Master adalah karena ini kita tuan rumah, kita berharap ya kita minta dukungan semua supaya atlet ini bisa tampil all out ya. Dan pelatih pengurus itu kan hanya mendukung, kita sebagai tim mendukung, tapi tetap bagaimana kita bisa membuat atlet itu merasa nyaman, merasa siap, dan tentunya mereka merasa mendapat dukungan dari semua orang. Kalau udah mereka bisa merasakan itu main lepas, saya pikir hasil tentunya juga akan lebih baik. Oh, tapi kan kalau dia nggak tahu ini siklus atau seperti apa, kadang kan memang di awal tahun tuh pasti turun, nanti pas mau All England dia naik, nanti turun lagi. Itu kenapa tuh? Kalau di Januari itu begini, jadi ini yang nanti ini kan kemarin kita sudah evaluasi. Desember itu adalah kan sudah orang sudah bilang liburan, maksudnya liburan. Mereka persiapan menuju Malaysia yang di awal Januari. Itu tapi timnya kan tidak lengkap. Tim sparringnya yang tidak main di Malaysia Open sudah pada pulang.
sudah ada yang namanya dikembalikan. Selalu kan di PBSI itu untuk program promosi degradasi. Di awal Desember sudah dimulai. Jadi mereka pada saat melakukan persiapan menuju, jangankan menuju Malaysia Open, menuju World Tour Final aja, untuk fasilitas untuk tim pendukung dalam melakukan persiapan itu masih kurang. Jadi nanti ini dijadikan satu catatan buat saya dan pengurus untuk kedepannya nanti di bulan Desember untuk persiapan di bulan Januari kita harapkan tidak kosong. Jadi kita bisa lebih mengatur lagi jadwal liburan. Jadi memang agak sulit mendapatkan kondisi yang terbaik di awal turnamen di awal bulan Januari. Makanya mantapnya selalu di Maret. Ya, karena udah ada waktu untuk persiapan. Jadi kalau untuk program bermain tangkap terutama di Janvadia ataupun yang lainnya nanti, jadi tujuannya adalah kita akan memaksimalkan potensi atlet. Jadi kita tidak mau mengkotak-kotakan. Pada saat nanti mereka mencapai level prestasi di level tertentu yang membutuhkan spesifikasi, baru nanti kita akan putuskan. Tapi pada saat atlet ini merasa baik, kuat, kita masih baik-baik, atau mereka malah bisa berprestasi di dua-duanya dan artinya komitmen, ya kenapa kita harus putuskan untuk mengkotakkan lagi. Tapi intinya adalah memaksimalkan potensi atlet. Itu tujuan awal kita, karena sekarang kita boleh bermain tangkap. Iya. Berarti bisa jadi nanti nggak cuma Fadi aja ya? Iya. Dan nanti lihat aja di turnamen-turnamen lainnya, terutama tuh yang Pratama ya, nanti akan ada pasangan-pasangan gadu-gadu. Kalau Kembali ke Apri. Jadi untuk program di ganda ya, kita ngomong di ganda itu menuju ke 2028. Jadi di 2025 ini sudah ada kesepakatan dan kita dapat tujuan dari pertemuan 2025 itu pelatih boleh untuk membongkar pasang, untuk mencari pasangan yang terbaik. Kita kasih kesempatan. 2026 kita inginkan itu sudah mulai untuk fix partner supaya tidak ketinggalan untuk mengejar poin menuju kualifikasi Olimpiade di 2020. Jadi 2026 jangan masih bongkar pasang lagi. Tapi ini 2025 silahkan kalau mau bongkar pasang, mencari pasangan yang terbaik sampai mulai di awal 2026 itu sudah fokus. Artinya akan ada peluang Apri sama Fadia berpasangan lagi? Berbeda pasangan. Atau mungkin itu kita mencari informasi yang silahkan pelatih yang lebih tahu untuk detailnya, alasannya seperti apa, nanti tetap mau disampaikan ke kita pasangan ini dengan mix double. Untuk besok India Open persiapannya atau apakah masih target? Kalau target itu pasti dipasang ya, jadi pada saat pelatih memberikan jadwal turnamen itu mereka sudah ada goal setting, jadi siap turnamen juga pasti ada dan tentu kalau ditanya harapan targetnya apa, ya kita mengharapkan yang terbaik dan hasilnya bagaimana ya nanti kita ada di selesai. Tapi berarti tadi masa penyesuaian dengan kondisi mungkin kalau di ganda pasangan baru dengan pelatih baru sekarang di berbagai sektor, 3 turnamen sampai Indonesia Master berarti. Oh iya, sampai Thailand. Terus mau nanya soal Dejan Fadia. Kan Dejan tuh sama Gloria terakhir lupa lagi peringkat 8 atau 9. 8. Terus kan dipecah. Maksudnya Dejannya dimasukkan ke pelatnas. Kalau dari pelatnas sendiri buat Dejan dan Fadia nih targetnya atau mungkin setahun ke depan ini mau sampai mana gitu coach? Karena
kan kita jadi kayak kasarnya ngebongkar pasangan kita, satu-satunya pasangan kita yang ada di 10 besar sekarang. Ya kalau untuk Dejan Fadia tentunya kita kan melihatnya dari pasti pelatih itu melihat dari sisi individual. Kemampuan individualnya ini Dejan dan Fadia kalau dijadiin satu kemungkinan bisa jadi lebih baik. Ya, tapi kan itu kan ini kan masih berupa ini kan rencana ya, apa yang dilihat untuk hasil yang lebih detailnya kan nanti kan belum. Tapi untuk jangka panjangnya tentu kembali lagi ya, dalam waktu 3-6 bulan tetap akan kita evaluasi. Kalau tidak sesuai target ya tentunya mungkin ada kan perubahan lagi. Dulu kenapa ya ini kan kembali lagi ini kan kita harus melihat, kita harus membuat plan jangka panjang. Cara buat LA ya? Ya, jangka panjang seperti apa, kalau di Jango dilanjutin akan seperti apa. Tentunya kan ini kan tidak hanya semata-mata keinginan pelatnas. Pada saat merekrut Dejan ke pelatnas, tentu kita juga komunikasikan ke pelatnas. Tidak hanya apa namanya egoisan dari pelatnas saja. Kita menarik Dejan juga. Di awal juga kita mau narik Glo juga. Tapi melihat dari sisi usia, Glo mungkin nggak nyampe ke sana. Waktu itu kita juga sempat tawarkan, dan Glo masih programnya berbeda. Tapi ternyata ada pemikiran lain dari pihak klub maupun dari Glo sendiri ya akhirnya masuk ke Glo. Merasa ini nggak coach kalau Dejan Fadia tuh ngerasa apa ya ngambil konsekuensi besar nggak, karena mulainya dari turnamen yang bawah lagi kan, nggak langsung main Super 507 oleh mainnya yang 750 ya besok ini. Maaf Pak coach. Salah nih Tom. Udah. Terkait tadi kan kalau dibilang di tahun 2020 pelatih masih memungkinkan untuk berpapasan. Pengaruhnya nanti ke sana kan paling apa kalau misalnya apakah ini yang sudah ditentukan untuk target England misalnya selama itu akan kemarin masih ke target sama nanti income-nya 2025 dan dia baru dipasang banget 2025. Mengenai peringkat target kan kalau misalnya udah ketahuan pasang apa mungkin kan jadi untuk menetapkan target lebih bisa fokus gitu. Kalau masih buka pasang terus target gitu. Contohnya seperti dulu di awal kayak Afrifadia. Afrifadia itu adalah bagian dari plan rencana. Jadi tidak fix Apri akan memakai. Pada saat dicoba pertama kali hasil langsung dibikin kita kan nggak mungkin kita bohong. Sama juga dengan Dejan Fadia maupun Rinov Lisa. Ini kan perubahan itu kan dilihat dari sudut pandang pelatih, sudut pandang fisik segala macam itu kan kita mana yang bisa cocok ini. Pada saat nanti Dejan Fadia atau Rinov Lisa itu di awal ini dicoba hasilnya bagus, ya kemungkinan nggak mungkin bisa lagi karena kan sayang poin gitu. Kecuali di awal hasilnya kurang memuaskan beberapa turnamen kan kita juga saya dengan pelatih juga diskusi komunikasi bagaimana kita mengevaluasi pakai timeline berapa lama 3 bulan 6 bulan hasilnya apa yang mau dicapai kalau nggak dicapai konsekuensinya apa kan seperti itu. Jadi ya kalau nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya mungkin akan tapi kalau di awal hasilnya sudah bagus dipertahankan ya terus. Kalau mungkin bicara perubahan ini banyak pasangan baru yang kayak ya. Kalau untuk itu sendiri target juga dari Indonesia seperti apa karena lalu mungkin paling lemah terus tapi sekarang dibongkar pasang ada target. Kalau dibilang lemah enggak loh. Gini, dari tahun kemarin itu kan kita melihat backupnya itu kan sudah mulai naik. Challenge 100 menguasai. 2000 kita menuju ke Olimpiade itu masih ada 4 tahun. Ya kita harapkan yang dari itu kemarin sebelum kita setelah memutuskan pelatih itu kita interview sejauh mana plan mereka
Ini ganda campuran memang mulai dari awal, tapi di awal itu sudah bagus, tracknya sudah bagus. Di 2025 targetnya seberapa? 2025 tadi kalau mau bicara ganda campuran Malaysia nggak juga. Dasarannya sudah ada, tinggal bagaimana dia nge-push supaya bisa mencapai sesuai dengan target yang diharapkan, yang disampaikan oleh Ketua Umum di Olimpiade. Kita mengirimkan maksimal kuota. Aman? Coach, kita mau minta izin mau wawancara Pita sama Carol.